Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me shining wheels got this bitch jumping. A few moments later. Riset konsumen adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk memahami perilaku, kebutuhan, preferensi, dan pola pembelian konsumen. Tujuan utama riset konsumen adalah memberikan wawasan pengetahuan kepada bisnis atau organisasi mengenai apa yang diinginkan atau dibutuhkan konsumen serta bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Pasar alay adalah pasar tradisional yang menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat sekitar. Pasar ini menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, termasuk bahan makanan segar seperti sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan bahan pokok lainnya. Selain itu, pasar alay juga memiliki area yang menjual barang-barang rumah tangga, pakaian, serta produk lokal khas daerah. Pentingnya riset konsumen bagi bisnis yaitu: 1. Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Riset konsumen membantu bisnis untuk lebih memahami apa yang diinginkan konsumen dari suatu produk atau layanan. 2. Mengidentifikasi peluang pasar. Dengan riset konsumen, bisnis dapat mengidentifikasi segala pasar yang belum terpenuhi atau menentukan tren baru. Ini memungkinkan bisnis untuk masuk ke pasar baru atau mengembangkan produk inovatif yang memenangkan persaingan. 3. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Riset konsumen memungkinkan bisnis untuk mengevaluasi tingkat kepuasan konsumen dan memperbaiki aspek-aspek yang kurang memuaskan. Hal ini penting untuk meningkatkan loyalitas konsumen yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya akuisisi pelanggan dan meningkatkan retensi. Tujuan riset konsumen. Yang pertama, tentukan tujuan. Tentukan tujuan adalah langkah pertama yang penting dalam melakukan riset konsumen. Dalam menetapkan tujuh fungsi, perusahaan harus jelas penting informasi yang mereka butuhkan dan apa yang ingin mereka capai. Dan melalui riset konsumen. Yang kedua, pilih metode. Pilih metode merupakan salah satu kunci dalam melakukan riset konsumen. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang pertimbangan sesuai dengan tujuan. Dan metode ini yang umum meliputi wawasan dan survei, observasi, serta analisis data sekunder yang menggunakan data yang sudah ada. Yang ketiga, identifikasi sasaran. Identifikasi sasaran merupakan yang sangat penting pada pasar serta untuk memastikan data yang dikumpulkan relevan dan membutuhkan pemilihan. Identifikasi sesuai dengan demografis, geografis, atau psikografis yang dimiliki oleh konsumen yang ingin dituju. Yang keempat, kumpulkan data. Perusahaan harus memilih metode yang sesuai untuk mengumpulkan data, informasi yang perlu dengan langkah tujuan riset. Metode data dapat dikumpulkan melalui berbagai cara seperti survei online, wawancara langsung, atau pengamatan langsung. Yang kelima, analisis data. Setelah data dikumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara untuk menentukan di mana perusahaan dapat memastikan bahwa
Pengumpulan yang diambil dari analis data adalah yang valid dan solid dapat disampaikan.